Oke, Anda sebagai level TU atau bendahara ya, ketika Anda login, Anda akan mendapati ya di sini ada tombol-tombol penerimaan kas ya, seperti iuran, penjualan, dana bantuan, sumbangan dan kas lainnya. Juga Anda akan mendapati tombol-tombol untuk pengeluaran kas ya. Ini pada komponen kegiatan-kegiatan yang ada pada lembaga ya. Untuk pembiayaan, misalnya pembiayaan penerimaan siswa baru ya, kegiatan penerimaan siswa baru, juga untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi ya, atau penilaian atau PTS gitu ya, PTS, PH atau asesmen ya, atau ujian gitu ya. Ada juga tombol kegiatan untuk pembiayaan pengembangan perpustakaan, pengembangan profesi guru dan karyawan, pemeliharaan sarana dan prasarana ya, langganan daya dan jasa, alat multimedia, pengelolaan madrasah, pembayaran honor, pengembangan potensi siswa, masa taruh, dan biaya lainnya ya. Ini ya, tombol merah ini adalah tombol untuk pengeluaran kas ya, di mana Anda sebagai level TU atau bendahara ya, ketika Anda ingin melakukan input pengeluaran ya pada masing-masing kegiatan ya, maka Anda dapat melakukan mengklik tombol-tombol ini ya, masing-masing kegiatannya ya. Misalnya Anda akan membiayai apa nih, misalnya contohnya siswa baru, maka Anda klik, Anda akan diarahkan ke halaman input dan setting pembiayaan pada kegiatan penerimaan siswa baru ya. Namun di sini ya, ketika lembaga Anda sebagai penerima dana bantuan ya, dana bantuan misalnya seperti dana BOS ya, maka untuk setting pembiayaan ini Anda harus melihat juknis ya, juknis dari dana bantuan BOS itu ya, yang diberikan oleh pemerintah ya, dari pemerintah pusat ya, atau daerah ya. Anda harus melihat juknis ya, dari masing-masing ini ya, naungan yang ada ya. Misalnya madrasah, berarti juknisnya harus melihat bos madrasah. Namun jika lembaga Anda di bawah naungan Kemdikbud ya, maka harus melihat juknis yang diberikan dari Kemdikbud gitu ya. Oke ya, selanjutnya ya kita klik, misalnya kita akan input setting dan input pada komponen kegiatan penerimaan siswa baru ya. Anda klik, maka Anda akan diarahkan ke halaman ini ya, halaman input dan setting pembiayaan dari kegiatan penerimaan peserta didik baru ya, atau siswa baru ya. Di sini ya, di mana di sini sama ya, di sini ada informasi mengenai tahun pelajaran yang sedang aktif saat ini ya, yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan saat ini. Lalu sampingnya lagi ada tombol home ya, ada informasi halaman ini ya, halaman pembiayaan. Ini ada tombol tutorial ya, video tutorial mengenai input dan setting pada halaman pembiayaan ini ya. Anda bisa lihat video tutorial pada channel saya nantinya ya. Di bawahnya lagi ada tombol untuk menambahkan komponen pembiayaan dari masing-masing kegiatan ya. Di sini kan contohnya penerimaan peserta didik baru ya. Apa aja komponen pembiayaannya pada ini ya, pada kegiatan penerimaan peserta didik baru gitu ya. Anda klik, maka akan tampil form tambah komponen pembiayaan ya, item pembiayaan ya. Oke ya. Selanjutnya lagi, di bawahnya lagi ada tabel daftar komponen pengeluaran atau pembiayaan. Yang setelah Anda input ini ya, Anda tambahkan komponen pembiayaannya, maka akan tampil di sini ya. Daftar-daftar item pembiayaan pada ini ya, peserta didik baru ini ya. Di sampingnya lagi ada ini ya, ada informasi mengenai rekapitulasi pengeluaran atau pembiayaan. Nanti sini akan tampil informasi pembiayaan pada masing-masing tahun pelajarannya ya, setiap tahun pelajarannya ya. Di sini juga ada untuk print laporan rekap dari pembiayaan pada setiap tahun pelajarannya ya. Nanti sini tampil juga akan tampil tombol-tombol print pada masing-masing tahun pelajarannya ya. Oke ya. Untuk setting ya, untuk pertama kali Anda akan mendapati seperti ini ya, halamannya masih kosong ya.
Uh, Namun ingat ya, untuk menambahkan komponen pembiayaan ini ya, jika Anda penerima dana bantuan ya dari misalnya dari BOS atau BOB, Anda harus melihat juknis yang diberikan oleh masing-masing naungan dari lembaga Anda ya. Uh, Jika Anda tidak bukan penerima BOS atau BOB atau dana bantuan ya, maka Anda bisa menambahkan sesuai kebutuhan pada lembaga Anda masing-masing ya. Oke ya. Saya akan memberikan contoh di sini di mana ketika lembaga tersebut sebagai penerima misalnya dana BOS gitu ya. Maka di sini saya berikan contoh di sini MI ya. MI berarti dia naungannya dari Kemenag gitu ya. Maka akan saya uh, apa namanya? Saya akan mengacu pada juknis yang diberikan dari Kemenag gitu ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ada juknis misalnya di sini ada kegiatan penerimaan peserta didik baru ya. Di sini ada komponen dan detail pembiayaannya ya. Oke, di sini untuk apa kegiatan penerimaan peserta didik baru ya. Pembiayaan yang dapat dibiayai dia melalui dana BOS tersebut ya. Anda bisa input dari sini nantinya ya. Contoh-contohnya dari sini ya. Contohnya seperti ini ya. Ada konsumsi atau bahan makanan ya. Maka Anda dapat menambahkan seperti ini ya. Klik tambah komponen pembiayaan. Contohnya misalnya di sini ada apa nih jenisnya nih? Konsumsi bahan makanan ya. Misalnya contohnya ini ya, konsumsi. Karena sini adalah kegiatan peserta didik baru, maka konsumsi kegiatan atau konsumsi apa nih penerimaan peserta baru ya, konsumsi panitia atau panitia gitu deh ya. Penerimaan peserta didik baru nih ya. Oke ya, nah, nama itemnya jangan lupa Anda isi nama itemnya contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya contohnya konsumsi panitia penerimaan peserta didik baru gitu ya. Anda isi seperti ini ya. Ini hanya ketika Anda sebagai penerima dana BOS ya, jangan lupa Anda harus melihat juknis yang diberikan masing-masing oleh naungan Anda ya. Lalu Anda pilih ini ya, pilih nama program kegiatannya ya dari sini ya. Konsumsi ini apa nih, misalnya di sini ada standar, ada pengembangan kompetensi lulusan, ada pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan ya, pengembangan sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan dan implementasi sistem penilaian ya. Karena ini adalah konsumsi, maka kita pilih yang ini ya, pengembangan standar pembiayaan ya. Lalu jangan lupa setelah Anda input nama item pembiayaannya, nama programnya setelah Anda pilih ya, Anda klik tombol ini ya, tombol simpan. Oke, berhasil ya. Ya akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini ya, di setiap Anda menambahkan masing-masing komponen pembiayaan, maka akan tampil di sini ya. Masing-masing yang setelah Anda input ya. Lalu contohnya apalagi nih ya, jangan lupa ketika Anda sebagai penerima dana BOS, Anda harus melihat jurnalnya ya. Di sini ada ATK ya, ATK kegiatan penerimaan peserta didik baru ya. Maka kita contohnya sebenarnya kita tambahkan lagi ya. Tambah misalnya di sini ada ATK ya, ATK penerimaan peserta didik baru.
Ya, jangan lupa pilih nama program kegiatannya ya. Sama ya. Misalnya ini kita pilih ya, pengembangan standar pembiayaan ya. Oke, jangan lupa klik tombol simpan. Oke, berhasil ya. Ya, tampil di sini ya. Ya, setiap kali Anda menambahkan ya komponen pembiayaan dari masing-masing kegiatan ya, maka akan tampil di sini ya. Juga pada komponen kegiatan lainnya ya. Contohnya ini ya, pengembangan perpus ya. Ya, ini saya udah pernah isi ya. Di sini ya. Di sini akan tampil ya tombol-tombol input pengeluaran atau pembiayaan ya, ada tombol hapus atau tombol edit ya. Namun di sini ada yang tidak ada ya. Kenapa? Karena ketika Anda telah melakukan pembiayaan ya, setelah Anda lakukan pembiayaan, maka tombol hapus dan edit ini maka akan hilang ya. Jika Anda telah melakukan transaksi pembiayaan pada masing-masing komponen ini ya, maka tombol ini akan hilang ya. Ini karena belum ada transaksinya, maka Anda bisa menghapus atau bisa mengedit ya. Ya, untuk selanjutnya ya, ketika Anda ingin melakukan pembiayaan ya, pembiayaan dari komponen pengeluaran masing-masing kegiatan ini ya, Anda pilih ya. Anda bisa cari di sini komponennya, misalnya Anda akan melakukan pencarian konsumsi panitia PPDB ya. Anda cari di search sini ya, maka akan diarahkan ke halaman langsung ya, ke ini ya, bagian konsumsi panitia gitu ya. Lalu Anda klik input pengeluaran pembiayaan ya. Ketika Anda ingin melakukan pembiayaan, Anda klik tombol warna hijau ini ya. Ya. Namun ketika Anda telah melakukan transaksi, maka tombol hapus dan edit ini akan hilang ya. Akan tidak tampil karena Anda telah melakukan pembiayaan ya. Ketika Anda belum melakukan pembiayaan, ini tombol hapus dan edit masih tampil. Namun ketika Anda melakukan pembiayaan, tombol ini akan hilang ya. Oke, kita klik tombol input atau pengeluaran pembiayaan ya. Maka Anda akan diarahkan ke halaman ini ya, halaman input item pembiayaan ya, uraian atau nama item barangnya ya. Tadi kan kita input pembiayaan konsumsi panitia penerimaan peserta didik baru ya. Lalu ya, di bawah ini akan tampil ya tombol-tombol di mana sumber-sumber dana dari pembayaran untuk masing-masing kegiatan ya. Anda pilih salah satunya ya. Anda pilih dengan cara pilih atau centang salah satu sumber pembayarannya ya. Untuk misalnya untuk kegiatan ini ya, untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru untuk membiayai konsumsi ya. Misalnya kita akan menggunakan dana kas lainnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Dana kas lainnya, Anda juga bisa melakukan dana menggunakan dana BOS misalnya ya. Karena kan di sini untuk dana BOS diperbolehkan untuk membiayai konsumsi atau bahan makanan kegiatan penerimaan peserta didik baru ya. Contohnya ya, misalnya dari dana BOS lah ya. Kita klik sampai dia berwarna merah ya. Ini hanya salah satu saja pilihnya ya, tidak boleh lebih ya. Karena di sini pilih salah satu sumber pembayarannya. Kita menggunakan dana BOS tahun 2020 periode tahap semester 1 gitu ya. Lalu Anda input ini ya, nama item atau barangnya ya. Nama item atau barangnya, karena di sini kan konsumsi ya. Misalnya konsumsinya apa nih untuk panitia nasi padang gitu ya. Contohnya misalnya apa di sini? Nasi padang. Gitu ya. Nasi padang misalnya 20 box gitu ya, 20 box atau 20 bungkus ya. 20 bungkus. Oke ya, nama penerima uang misalnya Bapak Uda gitu ya. Nasi padang contohnya Bapak Uda. Jangan lupa input jumlah uangnya ya. Untuk nasi padang 20 bungkus harganya berapa totalnya ya. Misalnya harganya jadinya karena satu bungkusnya 10.000, maka jadi 200.000 ya. Contohnya seperti ini ya. Setelah Anda input ini ya, nama item atau barangnya atau uraiannya ya. Lalu Anda input penerima uangnya siapa ya, yang menerima uangnya. Lalu Anda input jumlah uangnya. Jangan lupa klik simpan pembayaran ya. Klik simpan pembayaran. Jadi kita menggunakan dana BOS ya. Karena lembaga Anda misalnya sebagai penerima dana bantuan dari dana BOS ya. Maka akan tampil di sini ya.
ya. Tampil di sini sebagai, nah di tombolnya hilang ya, tombol hapus dan tombol editnya hilang karena telah kita melakukan transaksi pembiayaan pada ini ya, konsumsi panitia penerimaan peserta didik baru ya. Maka tombol hapus dan tombol editnya hilang ya karena telah melakukan transaksi ya. Anda bisa melihat di sini ya rincian ya. Anda bisa ya, print laporannya ya. Ini rekapitulasi untuk semua tahun ya. Anda bisa lihat rinciannya misalnya. Ya ini ya. Item pembiayaan nasi padang 20 bungkus dengan uang Bapak udah jumlah 200.000 ya. Nasi padang 20 bungkus sebagai konsumsi panitia penerimaan peserta didik baru untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagai program pengaman standar pembiayaan yang dibayarkan kepada Bapak udah, sumber dana dana bos tahun 2020 periode tahap semester 1 gitu ya. Ini yang menginput ya, tadi yang menginput nama TU 01 ya. Ketika Anda di sini juga ada kwitansi ya. Anda klik maka akan tampil print kwitansi pembiayaan ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kwitansi pembiayaan seperti ini contohnya. Di sini ada format dana bos ya, diisi oleh madrasah. Kwitansi bukti pembayaran, tahun anggaran, nomor bukti ya. Di sini kepala madrasahnya. Di sini nama madrasah Jakarta, jumlah uang ya 200.000, nasi padang 20 bungkus. Sumber dana bos tahun 2020 ya, pada tahap semester 1 ya, penerima uang Bapak udah. Ya, di sini ya, informasi seperti ini ya untuk kwitansi pembayaran atau kwitansi pembiayaan ya. Oke, Anda juga bisa di sini untuk mengedit atau menghapus ya. Ketika Anda menghapus, dia tidak menghapus namun akan memindahkan ke tabel ini ya, tabel list pembatalan transaksi ya. Namun di sini nanti tidak mencari yang telah dihapus. Jadi di sini nanti total ini mencari yang di sini yang masih belum dihapus ya pada tabel ini ya, jumlahnya ya. Anda juga bisa edit jumlahnya, misalnya ada kesalahan jumlah uang atau yang lain-lainnya ya. Anda bisa edit di sini, misalnya ada kesalahan jumlah uang ya, misalnya bukan 200.000 tapi 250 ya. Contohnya seperti ini. Anda berikan alasannya ya, kenapa diubah datanya, misalnya alasannya misalnya kesalahan input jumlah uang itu ya. RP misalnya 200.000. Seharusnya RP misalnya berapa nih, 250.000 gitu ya kesalahannya ya. Oke, jangan lupa setelah Anda berikan alasannya, Anda klik tombol simpan. Ketika Anda mengubah data ini ya, maka akan tampil informasinya. Transaksi ini terubah dengan alasan kesalahan input jumlah uang Rp 200.000 seharusnya Rp 250.000 gitu ya, oleh siapa pengubahnya, nama TU01 pengubahnya pada tanggal ini ya, tanggal dia mengubah gitu ya. Oke ya, selanjutnya ya Anda juga bisa memprint ya. Selain kwitansi ini, Anda juga bisa memprint ini ya, laporan ya. Anda memprint laporannya ya, sebagai bahan laporan ya. Pada bagian pengeluaran ya, tampilannya seperti ini ya, laporan pembiayaan. Ya, di sini ada sumber dananya ya. Ada uraian nasi padang 20 bungkus sebagai konsumsi panitia ya, sumber dana bos penerima Bapak udah jumlah 250 ya. Namun ya selain Anda bisa print di sini ya, Anda juga bisa print ini ya, print rekap. Tampilannya seperti ini ya. Sini ada rekapitulasi ya, rekapitulasi pengeluaran pembiayaan penerimaan peserta didik baru ya. Di sini per tahun nanti ya tampil masing-masing tahun pelajaran ya. Ada sumber dananya dari sumber dana mana ya,
Misalnya dia menggunakan sumber dana BOS, nanti sini rekapan semua sumber dana BOS gitu ya. Namun dan di bagian ini juga ya, bagian dana bantuan tadi kan menggunakan dana BOS ya. Karena di sini dana bantuan ini di mana komponen-komponen penerimaan uang kasnya dari sumber dana BOS ya, atau dana BOP atau dana bantuan lainnya ya. Jadi kita menggunakan dana BOS ya. Di sini akan tampil ya pengeluaran ya. Kita lihat ya, tampil sini ya. Item pembiayaan nasi padang 20 bungkus ya, nama penerima uang Bapak Uda ya. Ini nama penjelasannya ya, nasi padang 20 bungkus sebagai komisi penelitian peserta baru. Untuk kegiatan dengan peserta baru sebagai program pengembangan standar pembiayaan ya. Oke, ya, gitu ya. Oke. Untuk komponen pembiayaan pada masing-masing kegiatan sama ya nanti ya. Anda ketika Anda sebagai penerima dana bantuan ya, dari jenis dana BOS atau dana BOP atau dana lainnya ya, misalnya perusahaan menyumbangkan ke lembaga Anda, namun mereka sebagai pemberi dana ya ingin mengetahui laporan keuangan dari uang dana yang diberikan ke Anda ya. Mereka ingin mengetahui, maka Anda ikut di sini ya. Dan untuk pembiayaan ini Anda harus melihat juknis dari pemberi dana ini ya. Namun ketika Anda tidak bukan sebagai penerima dana bantuan BOS, BOP atau dana bantuan lainnya, Anda bisa menginput sesuai kebutuhan masing-masing lembaga Anda ya. Dan dimana ketika Anda telah melakukan transaksi, maka tombol hapus dan edit akan hilang ya. Ketika Anda belum melakukan transaksi, maka tombol hapus dan edit masih ada ya. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga dapat dipahami ya untuk input dan setting bagian pembiayaan pada kegiatan-kegiatan ini ya. Ini adalah tombol-tombol untuk pengeluaran atau pembiayaan ya. Ini saya memberikan contoh pada lembaga di mana dia berada di naungan, di bawah naungan Kemenag ya, seperti MI ya. Saya menggunakan contohnya MI. Anda juga bisa menggunakan misalnya MTS atau Alia ya. Namun ini juga bisa digunakan di bawah naungan Kemdikbud juga ya, seperti misalnya SD, SMP atau SMA gitu ya. Nanti akan berubah lagi sini tombol-tombolnya ya, sesuai dengan masing-masing naungannya ya. Oke, saya rasa cukup.